Lanjutkan untuk, kuliah kita di database, silakan buka di oracleacademy.com seperti yang sudah saya bagikan sebelumnya. Kemudian isikan, eee, workspace dan, username sesuai dengan yang sudah dibagikan juga ya. Kemudian password-nya jangan lupa ya, kemudian, kita masuk ke dalam Oracle Application Express. Seperti biasa silahkan masuk di SQL comment ya, kita masuk ke SQL comment. Nah, baik sebelum ke sini kita akan jelaskan di beberapa pokok-pokok bahasan di sini ya. Nah, yang pertama kita akan, membahas tentang anatomi pernyataan SQL ya. Jadi di dalam SQL itu ada bagian-bagian, ketika kita melakukan select gitu ya. Nah, select itu ada konstruksi utamanya seperti ini. Jadi select, kemudian kolomnya, nama kolom, kemudian from, nama tabel. Nah, ini konstruksi dasar dari pernyataan select, ya. Nah, select itu sendiri merupakan, eee, apa namanya, memiliki kemampuan untuk memproyeksikan dan menyeleksi data. Yang dimaksud dengan proyeksi, ya, adalah, select kita gunakan untuk memilih kolom pada tabel, ya. Kemudian yang dimaksud dengan seleksi itu untuk memilih baris pada tabel. Jadi konstruksinya ada 2, memilih kolom dan memilih baris, ya, baris tertentu, kolom tertentu. Kalau kita ngomong mau memilih kolom itu disebut dengan proyeksi, memproyeksikan. Tapi kemudian kita tambahkan dengan menyeleksi baris itu disebut dengan seleksi. Jadi, eee, apa namanya, eee, struktur dari pernyataan select itu ada 2 seperti tadi ya, basic-nya seperti itu. Nah, contohnya misalnya proyeksi, itu adalah, kolom apa saja yang kita mau ambil. Nah, itu disebut dengan memproyeksikan, kolom atau proyeksi gitu ya. Kemudian seleksi itu, kita memilih dari proyeksi tersebut baris mana saja yang mau kita ambil, ya. Jadi biasanya konstruksi dari 2 komponen itu nanti akan, menampilkan data yang kita inginkan, ya. Misalnya, contohnya kita masuk ke sini ya, eee tadi database-nya. Nah, misalnya kita mau memilih kolom dari sebuah tabel, misalnya ya. Kita kopikan di sini. Nah, select country ID, country name, region ID from countries. Nah, di sini ini adalah nama kolom, ya. Nama kolom itu kita sebut dengan proyeksi, ya, memproyeksikan. Kemudian from countries, berarti semua akan kita ambil. Itu Eee, apa namanya, berarti seleksinya semuanya. Nah, contohnya seperti ini, kita akan menghasilkan 4 row return, jadi ada 4 tabel. Nah, nanti kalau misalnya tabelnya lebih banyak, seperti kemarin ya, row-nya kita ambil aja 100 gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini komponen dari SQL seperti ini ya, select, country name, country ID, country name, region ID from country. Jadi, dari sebuah nama tabel. Nama tabelnya kita ketahui dari mana? Ya, kita bisa lihat di sini, klik find tabel, tabelnya apa saja, kita bisa kelihatan ya, tadi country gini ya, row-nya 4, gitu ya. Oke. Nah, itu seleksi ya, proyeksi dan seleksi. Contoh lain misalnya kita mau mengambil data dari tabel yang lain. Nah, misalnya saya tambahkan di sini ya. Untuk menjalankan perintah kita blok ya, kita blok baru kemudian kita run.
Nah, ini adalah, eee, hasil dari seleksi 3 kolom ya, dari proyeksi 3 kolom terhadap tabel location. Nah, ini hasilnya ada 5 baris yang dikembalikan. Nah, itu komponen dasar dari, pernyataan, mmm, apa namanya, pernyataan SQL tadi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kemudian dalam sorry, ini kembalinya ke sini ya. Pernyataan SQL tadi ya, kita bisa memilih sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Misalnya contoh, kita cari lagi ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana kita mengambil data, kemudian kita memanfaatkan operator matematika, ya. Jadi di SQL itu juga memiliki kapabilitas untuk melakukan, serangkaian perhitungan di dalam perintah select, ya. Jadi contohnya misalnya ya, contohnya kita masuk lagi ke sini, ya. Saya akan membuat sebuah pernyataan gitu ya. Misalnya di sini select huruf besar dan huruf kecil tidak masalah ya untuk sintak ya. Jadi select dengan huruf kecil dan huruf besar itu tidak ada masalah, kecuali nanti ada value yang mau kita, input. Nah, value-nya di Oracle ini ada pembedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Tapi kalau di sintak itu sama, select besar dengan select kecil dianggap sama gitu ya. Kemudian select location ID, eee, city, oh ini sudah ya. Oh misalnya tadi, dari sini ya, select last name, salary, salary plus 300 from employee. Nah, berarti kan di sini ada salary plus 300. Kita coba. Nah, salarinya sendiri misalnya ini ada 24.000. Kemudian salary plus 300-nya, ini ya, itu menjadi 24.300. Dengan nama field baru, nama kolom baru, salary plus 300. Misalnya ada pertanyaan, tapi kan nggak enak Pak, nanti nanti akan ada topik khusus bagaimana membuat alias dari kolom baru yang kita ciptakan. Nah, sampai ini, jadi kita di sini melihat bahwa di dalam Oracle, sintaks select itu bisa mengandung operator matematika. Nah, bagaimana kalau operator matematikanya itu ada perkalian, ada penambahan, ya, dan sebagainya. Atau biasa kita sebut dengan precedence ya, urutan eksekusi operator matematika. Nah, misalnya kita select lagi, misalnya seperti ini. Select last name, kemudian salary dikali 12 ditambah 100, misalnya begitu ya. Coba kita run. Mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu? Salary ditambah 100 dulu, apa salary dikali 12 dulu baru kemudian ditambah 100. Nah, ini yang nanti kita lihat sebagai precedence ya. Perhatikan di sini. Nah, kira-kira kira-kira kalau melihat angkanya hasil ini dikalikan 12 dulu apa ditambah 100 dulu? Kalau kita lihat dari hasilnya, ini artinya berarti salary dikalikan dulu dengan 12, baru ditambah dengan 100, gitu ya. Jadi salary dikalikan 12 dulu, baru ditambah dengan 100. Artinya, berarti di sini perkalian itu lebih dulu daripada penjumlahan, dikerjakan lebih dulu. Bagaimana kalau kita balik? Ya, misalnya
kita balik 12 di sini, eee, 100 ditambah salari, kemudian dikali 12, Apa hasilnya? Ya, kira-kira hasilnya apa? Hasilnya pasti akan sama nih, perhatikan ya, misalnya King 24.000, ini 288.100. Coba kita run. Kita balik tadi ya, kita balik terus kemudian kita run. Nah, hasilnya sama. Ya, ini menandakan bahwa ada aturan yang digunakan untuk menghitung operator matematika, mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini berarti konteksnya adalah perkalian kita kerjakan dulu, kemudian baru pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, jadi ini misalnya saya kembalikan lagi ya. 12 dikali salari ditambah 100. Nah, misalnya seperti ini. Jadi awalnya seperti ini. Artinya berarti perkalian dikerjakan dahulu, 12 kita kali salari dulu, baru ditambah dengan 100, gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita misalnya menggunakan ini, cara yang sama misalnya, tetapi saya gunakan operator kurung, misalnya seperti ini. Ya, sama nggak? 12 kali dalam kurung salari plus 100. Oke, kita coba ya. Kita coba perhatikan dulu nih hasilnya 288, 100 ya. Nah, kalau seperti ini, kita cek, nih, akan berbeda lagi. Ini jadi 289, 200. Tadi 288, 100 gitu ya. Kenapa demikian? Nah, ini ada operator matematika standar ya. Ada eh, tanda kurung ya, tanda kurung di sini yang artinya ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini standar matematika. Nah, ini jika tanpa kurung, pengerjaannya urutannya adalah kali, kemudian bagi, kemudian tambah, dan kurang. Dikerjakan jika kemudian kalau sama semua, misalnya ya, ada kali, ada bagi. Nah, itu dikerjakan dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya kita coba lihat misalnya ya, select select eh, 2 dikali 4, sorry, misalnya 4 dibagi 2 dikali from 2, misalnya gitu ya. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa? Ya, misalnya ini. Karena tadi kan kali sama bagi itu punya grade yang sama. Misalnya ini nggak dikali 4 deh. Misalnya ini dikali 2. Oke, biar enak ya. Misalnya 4 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya, kira-kira hasilnya berapa ya? Kita coba ya. Hasilnya 4. 4 nih dari mana? Ya, padahal tadi kan saya sampaikan perkalian dulu, pembagian. Nah, kali dengan bagi itu memiliki derajat yang sama. Ketika derajatnya sama, maka dilakukan dari kiri terlebih dahulu, ya. Dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. Padahal kalau ini kali duluan, 2 kali 2 4, 4 dibagi 4 1 gitu ya. Nah, tapi ini dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 2. Jadi sama dengan 4. Demikian juga dengan penambahan atau pengurangan. Ya, kalau penambahan dan pengurangan memiliki derajat yang sama, ya, maka yang dikerjakan di sisi kiri terlebih dahulu. Jadi kalau ada kali, ada tambah, ada kurang, maka yang dikerjakan kali dulu. Kemudian tambah dan kurang itu dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. Gitu ya. Ini untuk urut-urutan precedence atau dalam operator matematika. Kemudian kita lanjut ke sini.
Nah, tadi ini hasilnya ya, hasilnya menjadi tidak sama kalau kita tambahkan tanda kurung di dalamnya. Oke ya, jadi clear ya di sini. Selanjutnya kita masuk ke nilai nol. Ya, nol itu apa sih di dalam data? Nah, nol itu artinya tidak ada isinya, ya. Tapi bukan berarti kosong ya. Nol itu tidak terdefinisi atau nggak ada nilainya. Kalau nol itu beda, ya. Nol tidak sama dengan nol atau spasi kosong. Nah, spasi kosong itu Anda tekan space itu berarti spasi kosong. Karakternya ada, di spasi namanya. Tapi kalau nol itu nggak ada isinya. Ya. Itu dalam database juga sering ya. Jadi select yang menghasilkan nilai nol misalnya. Ya. Contohnya kita lihat di sini. Nah ini contoh di sini ya. Gaji dan komisi. Kemudian komisinya yang nilainya nol. Bagaimana kalau kita melihat nilai nol seperti ini? Coba kita lihat kembali ke sini. Oke. Kita tambahkan di sini select last name, job ID, salary, commission persen, salary kali commission persen from employee, misalnya begitu ya. Kita run. Nah, perhatikan di sini kita lihat ada nilai-nilai yang nol, ya. Commission persennya nol. Maka salary dikali dengan commission persen, maka menghasilkan nilai nol juga. Jadi nol itu dikalikan dengan angka berapapun hasilnya nol. Termasuk misalnya di jumlah juga sama dengan nol, gitu ya. Nol beda dengan nol. Jadi kalau kolom mengandung nilai nol, maka hasilnya pasti nol, gitu ya. Oke, untuk nol oke ya, paham ya? Jadi kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, perhatikan di sini misalnya ini salary commission gitu ya. Jadi ini kayak ini kan kolom baru ya. Jadi nggak enak kalau melihat kolom seperti ini. Nah, di dalam Oracle kita juga bisa membuat kolom alias ya. Jadi kolom alias kita akan menggunakan nama lain di situ. Sebentar, misalnya tadi yang mana nih slide-nya? Nilai nol, kemudian, nah ini. Bagaimana kalau kita menggunakan nama alias ya? Misalnya kita mendesain sebuah tabel itu biasanya kan nama kolomnya itu kan satu, aturannya nggak boleh ada spasi kan gitu ya. Di nama sebuah tabel di dalam nama kolom di dalam sebuah tabel itu tidak boleh mengandung spasi. Nah, hal itu tentu untuk readable, jadi untuk kemudahan membaca itu kurang enak, misalnya gitu ya. Nah, eee, kita bisa menggunakan tanda atau menggunakan fungsi alias ya, di dalam membuat proyeksi ya, membuat proyeksi sebuah output dari perintah select. Misalnya seperti ini, eee, kita akan membuat seperti ini ya, coba. Misalnya select, nah tadi sampai commission persen gitu ya. Commission persen kita buat namanya menjadi com, misalnya ya. Ya, jadi commission persen ini kita mau ganti. Commission persen ini. Jadi apa? Jadi com. Coba kita lihat, kita jalankan. Maka di sini berubah. Padahal nama tabelnya commission persen gitu ya. Menjadi com saja. Ya. Sama misalnya di sini tadi ya, salary dikali commission persen mau kita buat alias ya. Alias alias
misalnya salary kali commission persen, bonus gitu ya, bonus, misalnya begini, bisa nggak? Harusnya bisa. Jadi tidak lagi kalimat salary kali commission persen, tapi menjadi bonus gitu ya. Nah, ini adalah fungsi alias ya. Alias itu juga kita bisa gunakan untuk nggak harus yang perkalian. Misalnya saya membuat ini, eee, alias itu bisa mengandung spasi ya. Jadi kalau nama kolom itu tidak boleh mengandung spasi, tetapi beda dengan alias. Jadi alias itu boleh mengandung spasi, syaratnya harus kita apit dengan tanda petik 2. Ya, misalnya seperti ini. Ini perhatikan, eee, last name ya, kita berikan nama aliasnya name. Nah, ini kenapa kita nggak pakai as, ya. Kalau kita pakai as, kita nggak perlu tanda petik, ya. Kalau kita menggunakan as alias, tidak perlu menggunakan petik. Tapi kalau ini kita tidak menggunakan as, kita bisa langsung tuliskan nama aliasnya dengan, diapit 2 tanda petik. Ya, ini setara dengan ini ya. As name ini setara dengan spasi name. Nah, sama juga, kalau tadi saya sampaikan bahwa alias itu bisa mengandung spasi. Nah, ini salary kali 12 annual salary ya. Jadi ada spasinya di sini, boleh ya. Coba kita cek. Nah, ini boleh ada spasinya. Jadi kalau kolom di dalam tabel, nama kolom nggak boleh ada spasi, tapi kalau nama, proyeksi ya dari sebuah tabel itu boleh mengandung spasi, gitu ya. Oke, itu clear ya. Nah, lanjut kita akan masuk ke sini. Oke, untuk yang ini berarti sampai ini ya, sampai, eee, penggunaan kata alias, penggunaan kata alias. Nah, kemudian kita akan beralih ke sini, kolom, karakter, dan baris. Yang lebih detail tentang kolom, karakter, dan baris. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat, detail dari isi sebuah tabel dengan menggunakan sintak describe atau des nama tabelnya saja. Nah, nanti kita akan muncul. Nah, sebenarnya kalau di Oracle APEC ini kita nggak perlu sih ya. Kita bisa langsung ke object browser, sebenarnya bisa langsung ke situ, kemudian kita klik aja country-nya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini adalah seperti halnya describe, ada nama kolom, tipe datanya, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan sintak, ya, SQL comment, kita menggunakan sintak, kita bisa menggunakan sintak describe. Yang tadi belum saya simpan ya. Jadi kalau kalau apa namanya kita sudah mengetikkan banyak, nggak kita simpan, kita beralih ke tab hilang. Tapi ada muncul di historinya. Saya tadi rencananya mau saya simpan. Ya. Nah ini tadi ya kita apa yang kita lakukan tadi, yang kita ketik di SQL comment sebenarnya muncul di sini tadi, ya, semuanya ada di sini. Cuma belum kita save, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi, materi yang ini. Bagaimana kalau kita mau melihat komponen isi dari sebuah tabel? Nah, kita tinggal aja describe department istilahnya. Describe, nama tabelnya departments.
gitu ya, departments betul ya, departments. Terus kita coba run. Kalau describe memang agak butuh proses ya, karena ini mengambil struktur tabel yang ada di Oracle sana. Nah, biasanya seringnya gini, white, white, white. Nah, ini muncul sudah, jadi tadi ya. Jadi ini sama dengan waktu kita membuat atau membuka di object browser. Tabelnya namanya departemen, ya. Kolomnya departemen ID, departemen name, dan keterangan-keterangan yang lain. Ya, termasuk ini statusnya, primary key, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. eh, Nah, ini penjelasannya. Ini tujuannya apa sih? Kita kok butuh tahu struktur tabelnya. Nah, kalau kita mau menginput data, ya, menginput baris baru ke dalam sebuah tabel, maka kita sudah memahami atau mengerti tipe data yang ada di dalam tabel yang mau kita tuju, gitu ya. Ya, karena inilah Anda harus mengetahui tipe data yang akan diterima setiap kolom, ya. Kemudian apakah boleh nul apa enggak, ya itu dijelaskan di nulnya di sini. Nullable. Nah, kalau nullable-nya itu cek, ya, ini artinya berarti boleh tidak diisi. Tapi kalau nullable-nya kosong, itu berarti tidak boleh null atau not null. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk operator pipe, ya. Operator pipe itu kita gunakan untuk menggabungkan dua buah string gitu ya, atau mengaitkan eh, rangkaian bisa saja kolom ya, atau sebuah string menjadi sebuah satu kolom gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini ya. Contohnya kita akan menggabungkan dua buah kolom menjadi satu proyeksi ya, satu output. Ini ada departemen ID dan departemen name. Mau kita gabungkan menjadi satu kolom aja untuk outputnya. Ya. Sekarang kita coba di sini. Nah, select departemen ID, pipe, ya. Ini pipeline. Pipeline ini karakter yang ada di atas keyboard itu ya, yang tanda pipe sebelahnya backslash. Ya. Coba kita sekarang run. Nah, ini menjadi satu kolom outputnya. Perhatikan ini sebenarnya kan 10 ini adalah nama departemen ID ya, yang angka 10. Sementara administration ini nama departemen name. Coba kalau kita hilangkan tanda ininya ya, kita ambil di baris ini, kemudian kita jalankan di sini ya. Nah, seperti ini. Maka kita akan melihat dua kolom. Ya, departemen ID dan departemen name. Gitu ya. Ini berarti proyeksinya sama, dua kolom. Tapi kalau kita mau menjadikan itu menjadi sebuah satu kolom, maka kita tinggal run seperti ini. Nah, tentu ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, hal-hal seperti ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena ini outputnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada 10 administration. Nah, ini menjadi nggak enak ya kalau dibaca ya. 10 tanpa spasi dan seterusnya ya. Ada justru menjadi tidak nyaman kalau kita baca. Nah, bagaimana kita membuat spasi di dalamnya, ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, pipeline itu kita bisa gunakan untuk menggabungkan string ataupun kolom. Nah, berarti di dalamnya kita perlu tambahkan spasi di antara 10 dan administration. Nah, caranya nama kolom kita sebut, kemudian tanda pipe, kemudian kita gabungkan di tengahnya
tanda apa namanya, baris kosong atau space kosong ya. Titik satu ya, ingat titik satu. Kalau titik dua itu untuk menyebut nama file tadi ya, atau alias kita menggunakan titik dua. Tapi kalau string atau karakter kita menggunakan tanda petik satu ya. Coba kita run. Nah, ini perhatikan 10 spasi satu. Kalau saya mau nggak spasi boleh aja. Ini tinggal tambahkan misalnya dash begini ya. Nah, 10 dash administration dash marketing. Nah, jadi ini menandakan bahwa untuk menggabungkan karakter kita bisa menggunakan pipeline ya, operator pipeline seperti yang ada di sini. Oke ya. Kemudian lanjut di berikutnya tentang oke, sudah. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan eh, mengubah alias ya, mengubah alias. Misalnya seperti ini ya, select department ID, tanda pipeline, spasi, kemudian pipeline lagi digabung dengan kolom department name gitu ya. Kemudian kita berikan nama alias as department info. Nah, perhatikan ini ada tanda petik 2 ya di sini ya. Nah, ini petik 2 dan petik satu. Perhatikan petik 2 dan petik satu. Kalau petik 2 ini kita gunakan untuk nama alias. Kalau petik satu kita gunakan untuk nama apa namanya? Value dari sebuah string atau karakter. Nah, sekarang kita coba. Kita coba di sini departemen ID ya, space, departemen name, nama kolomnya, nama kolom, spasi, nama kolom, as, ya. Berarti kita buat alias baru. Aliasnya apa? Departemen info from departemen. Sekarang kita lihat. Kalau ini kan tadi ya, perhatikan di sini. Ini kan nggak enak nih nama judulnya nih. Ya, masa ada gini judulnya kan nggak enak ya. Nah, sekarang kita mau ubah judul kolomnya menjadi Departemen Info. Nah, perhatikan ini, Departemen Info. Sudah berubah ya. Boleh mengandung spasi, karena ini hanya proyeksi dari sebuah tabel. Gitu ya. Jadi bukan nama kolom. Ini proyeksi dari sebuah tabel. Oke, itu untuk penggunaan pipeline. Nah, selanjutnya nah, kita juga bisa menggunakan nilai lateral ya. Lateral itu nilai apa adanya ya. Jadi setiap data kita nanti bisa tambahkan atau bisa gabungkan. Nah, misalnya seperti ini ya, dolar, 1000, ya, ini adalah nilai lateral. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan yang seperti itu di dalam sebuah sintaks sehingga kalimatnya menjadi lebih real gitu ya. Kalau kita mau select, outputnya itu sudah informasinya bukan informasi nama kolom gitu ya, tapi sudah merupakan sebuah rangkaian informasi yang jelas gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa membuat nama tabel itu kan tidak boleh ada spasi dan nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Tapi kita mau menampilkan informasi yang lebih manusiawi, lebih readable gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini eh, karyawan dengan nama King mendapatkan $24.000 per bulan. Nah, bagaimana kita mengeluarkan kalimat seperti ini dari sebuah pernyataan select gitu ya. Ya, sekarang eh, kita akan mencoba di dalam sini ya, membuat sebuah pernyataan ya, apa namanya? Saya copy aja sintaknya.
Nah, perhatikan di sini ada last name, kemudian has a monthly salary of salary, ya, salary itu berarti nama kolom. Perhatikan di sini ya. Ini nama kolom, select nama kolom, kemudian pipe, tanda pipeline, ini karakter ya, atau string. String yang mau kita tambahkan, kita sisipkan. Ini sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Nama kolom kita ambil, kita gabungkan dengan sebuah teks, ya. Kemudian kita gabungkan lagi dengan kolom salary, ya. Kita gabungkan lagi dengan kolom salary, kita gabungkan lagi dengan sebuah teks, ya. Kemudian kita buat alias, ya nama alias menggunakan as, pay, jadi dibayar. Ya, nggak bingung ya sampai sini ya. Nah ini kolom digabung dengan teks, digabung dengan kolom, digabung lagi dengan teks, terus ditambah aliasnya, alias untuk penampilan di proyeksinya menjadi P. Kayak kita run. Nah, maka nanti akan muncul kalimat yang seperti ini. King has a monthly salary of $24.000. Nah, tentu ini tidak ada ya, ini tidak ada di dalam informasi di tabelnya. Ini kita tambahkan tadi di sini. Informasi yang kita ambil hanya last name dan salary, ya. Kemudian kita kasih nama as pay, gitu ya. Nah, jadi ini untuk menggabungkan kolom dengan teks. Oke, itu untuk pipeline. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, berikutnya adalah saya langsung ke sini. Nah, bagaimana kalau kita mau mengambil data yang apa namanya unik ya? Unik itu hanya satu muncul sekali. Frekuensinya mungkin dia banyak, tapi saya mau mengambil satu data aja deh. Misalnya contoh begini, di dalam sebuah kelas ya, itu kan misalnya ada banyak laki-laki, ada banyak kalau laki-laki perempuan pasti dua ya. Misalnya tahun lahir atau tanggal lahir gitu ya. Saya mau mengambil tanggal yang di dalam sebuah kelas itu yang tanggal lahirnya unik aja, ya. Jadi ambil nilai unik. Mungkin di yang lain ada yang sama, tapi saya mau ngambil satu aja. Nah, kalau di contoh ini adalah departemen ID yang mau kita ambil. Nah, misalnya di dalam employee, tabel employee itu departemen ID-nya ada tentu ada berulang-ulang karena karyawan yang dalam satu departemen mungkin lebih dari satu orang gitu ya. Nah, coba kita misalnya kita lihat di sini select departemen from employee. Select departemen ya, departemen ID, departemen ID from employee. Tadi ya, from employees karena menjadi jamak kalau dalam sebuah tabel. Nah, ini tentu ada departemen ID yang berulang, misalnya datanya banyak, nah, berulang-ulang. Padahal saya ingin tahu, nah, departemen apa saja sih yang ada isinya, gitu ya. Departemen apa saja sih yang ada employee-nya, ada karyawannya di dalamnya. Maka saya membutuhkan informasi yang muncul sekali aja. Ini nggak perlu 3 kali nih, ini nggak perlu 5 kali misalnya. Saya cuma butuh sekali, saya cuma mau cari tahu departemen mana yang berisi karyawan. Nah, itu kita bisa gunakan distinct ya. Kita bisa gunakan distinct di dalam sini. Distinct ya. Select distinct departemen ID. Maka kita akan hanya mengambil satu nilai dari beberapa nilai yang muncul bersamaan. Ya. Nah, di sini berarti hanya muncul sekali. Ya, 10-nya sekali, 50-nya sekali, ada nol, ya, ada yang karyawan yang nggak punya departemen ini berarti, ya. Nah, kenapa kok nama karyawan nggak kita ambil, misalnya gitu ya. Karena jadi tidak akurat nanti kalau nama karyawan kita ambil.
Karena kan bisa jadi satu departemen nama karyawannya banyak. Sementara saya mau tahu aja, mau tahu departemen ID yang ada karyawannya. Nah, itu ada berapa departemen. Bisa jadi kan departemen ID itu banyak yang nggak ada karyawannya misalnya. Mungkin ya. Nah, itu kita bisa menggunakan distinct. Oke ya? Oke, jadi distinct itu untuk mengambil nilai unik. Oke. Kemudian sintak berikutnya untuk yang ini sampai di sini ya, yang 21, kemudian yang 22 kita mulai dari awal. Nah, membatasi baris yang dipilih. Ya, ini berarti masuk kategori apa tadi? Selection, ya. Jadi ada projection, ada selection. Kalau proyeksi itu memilih kolom, ya, termasuk tadi mengubah nama kolom, menggabungkan itu proyeksi. Kemudian membatasi baris yang dipilih itu kita sebut selection, ya. Jadi membatasi berapa yang mau kita tampilkan atau kondisi apa saja yang mau kita munculkan. Nah, itu selection. Oke, sekarang kita lihat. Oke, jadi kalau kita mau mengambil baris tertentu, ada pernyataan where. Ya, jadi eh, ini persyaratan yang kita gunakan untuk selection tabel, ya, menggunakan sintak where. Coba kita lihat di sini. Oke, langsung ke sini ya. Nah, ini contoh select employee ID, first name, last name from employee. Berarti kalau di sini artinya apa? Artinya kita mengambil eh, 3 kolom, ya proyeksinya adalah 3 kolom dari seluruh employee, ya dari seluruh employee. Sekarang perhatikan, misalnya kita kembali ke sini, select apa tadi namanya, eh, employee ID, first name, last name from employees, gitu ya. Saya ambil, saya run. Nah, ini ada banyak ya, ini ada 20 row return, berarti semuanya, ya. Semuanya kita tampilkan dari employee. Berarti selection-nya adalah semua row ya, semua row. Lalu bagaimana kalau saya mau membuat kriteria tertentu yang mau saya tampilkan? Misalnya contohnya hanya yang departemen ID-nya sama dengan 90. Oh, ini nggak ada departemen ID ya tadi ya. Last name, kemudian misalnya saya tambahkan di sini departemen ID. Departemen ID. Oke, jadi biar kelihatan yang ada departemen ID-nya. Saya run. Nah, ini ada departemen ID ya. Nah, saya mau hanya menampilkan karyawan dari employee ya yang bekerja di departemen ID 90. Nah, caranya kita menggunakan klausa where, pernyataan where. From employee kita tambahkan di belakangnya where apa? Departemen ID yang 90 berarti sama dengan 90. Ya, ya perhatikan ya. Ini selection. Nah, jadi menyeleksi baris tertentu dengan syarat departemen ID sama dengan 90. Ini kan banyak ya. Ada 90, 80, 50 sesuai dengan tadi yang muncul di ini, select distinct tadi. Nah, sekarang saya run. Nah, ternyata hanya menghasilkan 3 row. 3 row untuk yang bekerja di departemen ID sama dengan 90. Ya, untuk klausa where. Ya, itu eh, nah, apa variasi dari klausa where? Tentu banyak sekali ya nantinya ya. Where itu akan banyak sekali. Nah, di antaranya yang untuk klausa matematik persamaan ini ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Misalnya di sini saya mau mengambil karyawan misalnya ya. Misalnya
Ini ya. Select last name, salary from employee. Nah, misalnya begini ya. Misalnya ini first name lah ya. First name, last name, salary from employee where salary kurang dari 3.000. Nah, ini artinya berarti akan ditampilkan hanya karyawan yang memiliki gaji kurang dari 3.000. Nah, seperti ini ya. Maka akan muncul sesuai dengan klausa where ya. Where salary kurang dari 3.000. Jadi ada lebih besar, ada lebih kecil, ada sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu harus sama persis ya tadi ya, 90 ya 90 aja. Kalau kurang dari berarti yang di bawah 3.000. Nah, ini ya salarinya 2.600 berarti ikut. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau saya mau ini kan numerik ya. Ini kan angka. Kalau string bagaimana? Ya misalnya begini, saya mau ngambil ini ya, from employee where misalnya last name sama dengan, nah ini eh, Tyler, Taylor. Nah, misalnya begini. Nah, ada satu orang yang memiliki last name Tyler, yaitu Jonathan Tyler. Nah, Tyler ini bagaimana kalau saya tulisnya begini? Tyler, gitu ya. Bisa nggak? Nggak muncul ya, no data found. Nah, ini artinya berarti huruf besar dan huruf kecil di dalam Oracle itu berpengaruh atau case sensitif. Jadi huruf besar tidak sama dengan huruf kecil. Bagaimana kalau kita menginginkan tidak case sensitif, gitu ya? Jadi saya nggak peduli deh huruf besar atau huruf kecil, yang penting muncul. Nah, kita bisa gunakan sintak upper sini ya. Berarti kita samakan dulu ya. Kalau last name-nya tadi Tyler hurufnya depan T besar, kemudian yang belakangnya kecil, maka kita akan buat pembanding yang sama dulu. Jadi Tyler-nya kita huruf besar, kemudian untuk kolomnya kita gunakan fungsi upper Tyler ya, upper last name, isinya apa. Nah, sekarang kalau seperti ini kita muncul bisa nggak? Nah, nanti pasti akan keluar Tyler. Nah, ini Tyler-nya juga muncul ya. Karena kita sudah samakan dulu dengan perintah upper, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ingin menyamakan kecil semua, ya, berarti kita gunakan lower. Nah, kayak gini, nah, saya tambahkan lower. Lower last name. Kalau seperti ini muncul nggak? Ya, kalau saya sudah gunakan lower, tentu tidak muncul ya. Kalau saya seperti ini ya, tidak akan menghasilkan selection. Karena apa? Karena ini sudah saya kecilkan, lower saya buat menjadi kecil, tetapi pembandingnya masih huruf besar. Coba kita lihat ya. Kalau kita run, nggak muncul juga. Ya, maka kita harus konsisten. Kalau ini upper, maka pembandingnya upper. Kalau lower, berarti kita pembandingnya lower juga. Ya, Tyler. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dia muncul juga, Tyler. Ya, gitu ya. Nah, itu untuk pembanding besar dan kecil. Kalau saya mau apa adanya, misalnya. Kalau mau apa adanya, kita bisa menggunakan init cap. Ya. Sintaknya kita bisa ambil init cap. Ya, init capital namanya. Init capital last name Tyler. Berarti kita ganti di sini Tyler. Nah, begini ya, jadi sama persis. Yang nggak sama, nggak boleh, misalnya nggak boleh muncul. Nah, seperti ini ya. Jadi ini last name-nya init cap Taylor. Jadi di datanya mau Taylor huruf besar, huruf kecil, macam-macam, tidak ada masalah ya. Asal kalau diubah
init cap-nya menjadi teller dia akan muncul. Jadi ada 3 ya, upper, lower, init, cap untuk pembanding string ya. Jadi kalau pembanding numerik ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, itu sama ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, ada operator pembanding yang lain. Nah, tadi mana ya? Oh, sorry, di sini ya. Nah, di dalam where itu ada operator pembanding yang jamak, ya. Udah tadi init cap. Nah, tadi udah ya. Berarti kita masuk. Oke, sudah. Kita masuk ke materi yang berikutnya yang di sini. Pembanding yang jamak. Nah, ada 3 di sini, ada between, ada in, ada like, ya. Nah, pembanding yang jamak, contohnya seperti apa? Misalnya begini, antara ya, antara 10 dan 11 ya. Jadi seperti ini dan itu. Nah, ini kita bisa gunakan pembanding jamak. Contohnya di sini ada 3 ya, between titik-titik and ya. Kemudian ada in, ada like ya. Ya ini sebenarnya kita bisa gunakan alternatif, hanya saja di between and ini lebih mudah dibacanya. Between itu berarti antara. Kita bisa menggunakan or sebenarnya, atau menggunakan and, atau menggunakan tanda kurung besar, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan. Bisa dengan itu, tapi di Oracle kita bisa mengambil sintak yang lain. Tujuannya lebih mudah dibaca. Contohnya misalnya between and. Nah ini. Select last name, salary from employee, where salary between 9.000 dan 11.000. Jadi dengan kalimat seperti ini akan lebih mudah dibaca ya, karena SQL, struktur query language. Jadi kita membaca sintaknya sudah, oh ngerti ini maksudnya seperti ini. Ya. Kita lihat di sini, oke. Misalnya saya gunakan tadi ya, select last name, salary from employee, where salary between 9.000 and 11.000. Misalnya ini saya tambahkan first name lah ya. Oke. Nah, ada 3 orang yang memiliki gaji di antara 9.000 dan 11.000. Sebenarnya ini juga bisa kita menggunakan uh, uh, lebih besar, lebih kecil ya. Misalnya begini, salary lebih besar sama dengan 9.000 and salary lebih kecil sama dengan 10.000. Bisa nggak? Sama nggak? Ya, tadi kan 3 ya, random. Sama hasilnya. Ya. Jadi sintak ini serupa ya, tapi beda sintak. Tapi outputnya sama, gitu ya. Jadi between itu termasuk di dalamnya. 9.000 masuk ya. Ya, jadi kalau between itu berarti setara dengan lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Ada sama dengannya, ya. Jadi 9.000-nya ikut. Nah, kemudian ada in, ya. In itu berarti di dalam sebuah rangkaian atau himpunan pernyataan. Misalnya ini, ya. Saya mau mencari yang country ID-nya, misalnya nih ya, from location ID ini saya hapus dulu. Nah, misalnya begini. Perhatikan city, state, provinsi, country ID from location. Saya run. Nah, ini country ID-nya ada US, ada UK, ada California, gitu ya. Nah, misalnya begini, ada country ID-nya ada banyak. Nah, saya ingin mencari hanya yang ini. Saya ambil, saya mau buat prasyaratnya where country ID in UK and TA, ya, California.
country ID. Misalnya saya Kanada, sorry bukan California, country ID kan, bukan negara bagian. Kanada ya, CA. ID negara, saya run. Hasilnya berapa? Tadi 5 ya. Sekarang cuma 2 ya. Cuma 2. Nah, ini artinya berarti yang country ID-nya ada di dalam himpunan ini. Himpunan ini ya. UK dan CA. Sebenarnya ini juga ada bisa kita gunakan sintak yang lain ya. Misalnya mencari padanannya dari ini gitu ya. Maka kita bisa gunakan begini. Country ID sama dengan ya, sama dengan UK dan huruf besar ya. UK, sorry. UK. Kemudian OR ya. Country ID sama dengan CA. Sama dengan Kanada. Ini ya, OR ya. Ini huruf saya buat sintaknya yang besar jadi biar tahu bedanya. Coba saya run, tadi ada hasilnya 2 ya. Sekarang kita run, hasilnya sama 2. Nah, ini berarti setara dengan seperti ini. OR. Nah, bagaimana kalau kita panjang misalnya? Ini ada ide ya, ide, kemudian ada yang lain AU ya dan seterusnya. Nah, ini tentu kalau kita menggunakan OR akan panjang sekali, keterbacaan kodenya berkurang, nggak enak ya. Maka kita bisa menggunakan in ya. In di dalam tanda kurung, kemudian daftar yang mau kita ambil. Oke ya. Nah, jadi itu untuk operator in. Nah, selanjutnya untuk slide berikutnya di sini. Setelah and, between and, kemudian in ya. Kemudian like. Nah, ini yang agak tricky ya. Like ini seperti gitu ya atau mirip. Jadi kita ngambil format sebuah karakter. Nah, di like ini ya memungkinkan kita memilih baris yang cocok dengan karakter ya, atau pola angka atau tanggal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita menggunakan simbol persen dan garis bawah. Persen itu artinya berarti semua karakter, sementara garis bawah ini mewakili satu karakter. Jadi persen ini sama dengan tanda wildcard, ya, bintang, gitu ya. Nah, itu untuk mencari string. Kita lihat, ya, misalnya begini. Kita lihat contohnya, ya, misalnya select last name from employee where last name like ya underscore o persen. Nah, ini artinya ya yang ditampilkan hanya satu hurufnya itu bebas, perhatikan ya. Satu hurufnya ini bebas, kemudian huruf O harus ada O-nya dan sisa hurufnya itu bebas. Ya. Jadi ini hanya mewakili satu huruf. Kalau ada 2 huruf ya nggak muncul gitu ya. Kemudian misalnya brown, brown masuk enggak? Di sini BROWN, enggak muncul karena ini harus satu huruf ya. Kemudian ada huruf O-nya, jadi huruf O-nya ada di eh, string yang kedua. Misalnya saya ambil ini ya. Misalnya saya ambil di sini. Oke. Nah, saya run. Nah, ini hanya Kocar, Lawrence, dan Morgos. Jadi ini artinya mensyaratkan satu karakter di depannya, ya, hanya satu, nggak boleh kalau 2. Ya. Kemudian huruf O dan huruf sembarang, gitu ya. Maka yang memenuhi syarat itu hanya ada 3. Bagaimana kalau ini saya ganti dengan gini? Nah, ini pasti akan banyak lagi. Ya karena dia
sembarang huruf di depan, ada O-nya, sembarang huruf di belakang. Misalnya ini saya ambil di sini, biar tahu bedanya. Nah, ini kalau ini saya kembalikan ke sini. Nah, ini bedanya apa? Perhatikan di sini kalau saya run, nah ini semua yang, nah ini misalnya nih, Taylor pun masuk ya. Kenapa kok masuk? Karena huruf O-nya ada di sembarang tempat ya. Ini depannya sembarang, belakangnya sembarang, yang penting ada huruf O-nya ya. Kalau ini depannya hanya satu karakter yang bebas hurufnya, harus diikuti huruf O, kemudian diakhiri huruf sembarang. Nah, makanya ini banyak ya, yang penting mengandung huruf O ya, dan huruf O-nya ada di sembarang tempat ya. Maka bedanya ngerti ya, satu karakter, banyak karakter. Oke, itu untuk operator like ya. Nah, kadang-kadang kita hurufnya itu memang sudah ada tanda underscore-nya gitu ya. Kan ada ya orang menulis namanya menggunakan underscore. Contohnya misalnya eh, saya menggunakan ini last name, job ID from employee where job ID like. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Job ID-nya memang dia menggunakan underscore. Ya. Kita nggak usah pakai where. Nah, saya ambil sampai sini aja. Biar untuk pembeda. Ya, perhatikan. Nah, ini di kolom job ID, memang di dalamnya ada huruf underscore. AD press. Ya, kemudian AD VP. Untuk membedakan mungkin ya. Tujuannya itu. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan apa namanya, tanda seperti ini, maka bisa salah persepsi, ya. Karena ini berarti maksudnya adalah mewakili satu huruf, ya. Ingat bahwa ini adalah mewakili satu huruf sembarang, ya. Satu huruf sembarang, kemudian semua huruf sembarang, dan diakhiri dengan huruf sembarang. Maka kalau seperti ini, ya, kita bisa salah ngambil data, ya. Ya, karena sebenarnya yang kita mau adalah yang underscore diawali dengan R. Yang diawali dengan R. Misalnya caranya seperti ini, MKREP. Itu aja. Jadi underscore R. Saya mau lihat yang ini loh, yang mengandung ini. Nah, maksudnya misalnya begitu ya, saya mau melihat yang mengandung underscore R. Tapi di sini underscore P juga ikut, ya. Underscore P juga ikut. Kenapa kok ikut? Karena di sini R underscore-nya ini tetap dianggap satu perwakilan dari satu karakter seperti ini, ya. Perwakilan dari satu karakter bebas. Ya. Nah, saya maunya nggak seperti itu. Saya maunya yang ini tuh dianggap sebagai sebuah filter. Memang ada underscore R. Contohnya seperti ini. Ya, saya mau job ID yang seperti ini aja yang muncul, underscore R saja yang muncul. Yang ini enggak dong, kan dia underscore P. Nah, gitu ya, paham ya? Maka kita bisa menggunakan yang namanya escape karakter, ya. Jadi kita kasih tahu tuh Oracle-nya bahwa yang ini escape karakter, jadi jangan dihitung. Nah, dengan seperti ini ya. Jadi satu string ini kita anggap dia dilarikan atau diignorkan. Ya, sehingga ini bukan merupakan simbol dari satu karakter bebas, tapi memang ini adalah karakter yang aslinya underscore. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, maka yang muncul hanya yang mengandung underscore R, gitu ya. Jadi ada
escape yang mau kita larikan, yang mau kita buang dari statusnya itu apa. Ya, jadi escape-nya di sini ya, escape ini, menjadi karakter yang memang benar-benar ada, bukan simbol lagi, bukan simbol seperti ini ya, tapi ini adalah, yang hurufnya ada. Kalau seperti ini toh, ya, seperti ini saja yang mau kita tampilkan, nggak muncul, nanti seluruh yang mengandung R akan tampil. Kalau ini kita tambahkan escape, maka hanya yang mengandung underscore R yang muncul. Jadi ini nggak bisa kalau kita mau ngambil ini ya, ini adalah komparasinya dengan ini, ya, ada tambahan escape, ya, escape karakter, backslash, gitu ya. Maka akan muncul seperti yang kita inginkan. Oke. Oke, sampai sini, saya rasa coba saya cek slide-nya, yang 2, 3. Like, kemudian like-nya, oke tadi sudah. Nah, yang terakhir adalah is not null. Is not null itu tidak sama dengan null ya. Jadi tadi kan di awal kita lihat ada yang nggak punya manajer atau commission-nya yang nggak ada isinya. Nah, itu kita bisa gunakan sintak is null dan is not null ya. Is null dan is not null. Contohnya bagaimana? Kita kembali ke apa namanya? Oracle-nya. Nah, misalnya berarti di sini kita akan mencari employee yang manajer ID-nya itu kosong. Kenapa kok kosong? Bisa jadi dia memang manajer, ya. Manajer manajer yang dia manajer itu kan berarti nggak punya manajer ID. Berarti nol, kita run. Nah, King ini berarti dia manajer karena manajer ID-nya kosong. Maksudnya manajer ID itu atasannya. Atasannya kosong. Kosong atau nol, bukan nol ya. Bukan space juga. Tapi nol, nggak ada isinya. Ya, itu is null. Lawannya dari is null adalah is not null. Nah, tadi kita ambil dari employee di mana commission persen is not null. Jadi yang hanya memiliki komisi saja. Nah, berarti yang ada komisinya, ada yang enggak punya komisi, enggak kita ambil. Maka kita menggunakan is not null. Jadi is null, ya, berarti yang hanya yang null yang kita tampilkan. Kalau is not null itu yang bukan null, yang ada isinya. Ya. Kalau kita tadi mau lihat, kalau semuanya ada yang nggak ada isinya. Coba misalnya kita lihat di sini. From employee. Oke, kemudian kita run. Nah, ini kan banyak yang null ya, yang nggak ada isinya. Memang karyawan yang nggak memiliki komisi. Mungkin nggak capai target, mungkin atau jam kerjanya kurang dan sebagainya, nggak ada komisinya. Nah, kita mau ngambil data yang hanya memiliki komisi, maka kita gunakan ini is not null. Oke. Oke, untuk hari ini, untuk kali ini saya rasa sampai di sini. Nah, Anda bisa menyimpan ya, menyimpan sintak ini tinggal klik aja save untuk mungkin mereview hal-hal yang akan yang lain. Misalnya ini SQL bab 3 gitu ya. Save. Oke. Nah, nanti kalau kita mau ambil lagi tinggal di run di sini di SQL script. Oh, nggak ada ya. Di sama di SQL comment, tapi di sini, sorry, di save SQL. Nah, bab 3. Nah, ini ya. Ini bab 3, berarti kita bisa load. Nah, nanti muncul semuanya. Sintak-sintak yang tadi sudah kita eh, apa namanya? Eksekusi. Baik, untuk bab ini sampai bab 3 saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang.